Bab 165. Hanya 5 Grandmaster, bahkan tidak memiliki master yang hebat, berani melakukan sesuatu padaku. Hao Kun Qin mencibir di sudut mulutnya, dan matanya penuh dengan penghinaan. Aku melihatnya mengepalkan tinju dengan tangan kanannya, meledak ke arah kekosongan di depannya secara acak. Saya tidak menggunakan seni bela diri apapun, dan Anda ingin menangkap pukulan terkuat dari kami berlima. Apakah Anda pikir Anda adalah dewa perang yang tak terkalahkan? Zhao Lao mencibir. Seni bela diri yang dilakukan oleh mereka berlima semuanya adalah seni bela diri kelas atas dan kuat. Bahkan 100 master teratas dalam daftar master dunia tidak berani menggunakan keterampilan bela diri apapun dan melawannya dengan tangan kosong. Setiap orang dari 5 Zhao Laos menunjukkan ejekan di wajah mereka. Mereka tampaknya telah melihat adegan ketika Hao Kun Qin secara brutal dibombardir 5 seni bela diri. Hao Kun Qin berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu benar. Aku adalah dewa perang yang tak terkalahkan." Dalam sekejap mata, tinju kanannya memfasilitasi tabrakan dari 5 seni bela diri, dan tinju yang tampaknya berkibar mengandung kekuatan yang luar biasa. Hancurkan 5 seni bela diri secara langsung. Kekuatan tinju yang menakutkan meledak ke arah 5 Zhao Lao dengan kekuatan kehancuran. Puff engah. 5 pilar merah darah menyembur dari tenggorokan 5 Zhao Laos. Mereka bahkan tidak bereaksi, dan mereka dipukul dengan keras. Dihancurkan dengan keras ke arah kejauhan. Kecuali Tuan Zhao, 4 orang lainnya pingsan karena luka-luka mereka. Inilah alasan mengapa bawahan Hao Kun Qin berbelas kasih. Jika tidak, pukulannya dapat langsung menghancurkan 5 Zhao tua menjadi ampas. Kamu adalah... Zhao tua terkuat, memandang Hao Kun Qin dengan ngeri, ingin memberitahu Yang Mingrui bahwa dia adalah pembangkit tenaga para dewa. Tapi luka yang dideritanya terlalu serius. Begitu dia membuka mulutnya, dia menyemburkan seteguk darah lagi dan jatuh ke tanah dengan wajah penuh ketakutan. Sao Yang, apakah ini kekuatan keluarga Yangmu? Ini benar-benar rentan. Hao Kun Qin menoleh dan menatap Yang Mingrui, matanya sangat menghina. Yang Mingrui, yang pada awalnya ketakutan, mendengar kata-kata Hao Kun Qin, hatinya tiba-tiba mengamuk, dan berteriak, "Wah, jangan berpikir kamu adalah master top. Kamu bisa sombong pada basis keluarga Yangku. Kamu punya kemampuan, Anda membiarkan saya menelepon seseorang lagi. Anda dapat menelepon siapa saja, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda telepon. Bagaimanapun, saya telah memberitahu Anda niat kami sebelumnya. Setelah itu, kami akan pergi," kata Hao Kun Qin ringan. Ketika Yang Mingrui mendengar kata-kata itu, apa yang dikatakan Hao Kun Qin sebelumnya terlintas di benaknya. "Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menelepon orang, tetapi untuk waktu yang diperlukan, Anda harus membayar bunga. Anda berutang total 20 miliar akun perjudian. Mulai sekarang, setiap setengah jam akan meningkatkan hutang perjudian Anda sebesar 10 miliar. Kamu mencari kematian." Yang Mingrui memelototi Hao Kun Qin, niat membunuh mendidih di matanya. Menurut apa yang dikatakan Hao Kun Qin sebelumnya, dia sekarang berhutang sejumlah besar 30 miliar yuan. Jika Anda menelepon seseorang lagi dan menunggu seseorang datang, pasti akan meningkatkan bunga 10 miliar lagi. Tunggakannya mencapai 40 miliar. "Jiao Qi, telapak tangan," kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Jiao Qi melambaikan telapak tangannya seperti kilat dan menamparkan Yang Mingrui dengan keras. Wajah Yang Mingrui tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghindar. Tapi dia baru pada tahap awal kekuatan batinnya, bagaimana dia bisa lolos dari tamparan Jiao Qi? Terjebak. Qi menamparkan Yang Mingrui lagi. Jiao Qi tidak menghentikan tangannya, tetapi langsung mengenai tubuh Yang Mingrui. Satu tangan meraih kerahnya, dan tangan lainnya membanting wajah Yang Mingrui. Hao Kun Qin mengatakan sebelumnya bahwa jika Yang Mingrui berani berbicara omong kosong, dia akan banyak menamparkan mulutnya. "Saya baru saja menamparnya, itu 9 kali lebih pendek." Kepak, pop, pop. Tamparan keras di wajah bergema di seluruh kotak. 10 tamparan berat berturut-turut langsung menamparkan mulut Yang Mingrui dan merontokkan beberapa gigi. Gambar itu mengerikan, dan tidak ada jejak penampilan keluarga. Meskipun Yang Mingrui memiliki kebencian yang mengerikan di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkannya, karena takut Qi memberi 10 tamparan lagi. Dia harus menekan kebencian di hatinya, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor ayahnya Yang Huirong. "Hei, ayah, aku di restoran Rongchang. Chen Wenlong membawa seorang ahli top untuk menemukan kesalahannya. 5 tuan termasuk Zhao Lao dan Wu Lao telah terluka. Datang dan selamatkan aku," kata Yang Mingrui cepat. Meskipun mulutnya patah dan ucapannya sedikit tidak jelas, Yang Huirong di ujung telepon masih belum memahaminya.
Tunggu, aku akan membawa seseorang ke sini, teriak Yang Huirong. Setelah menutup telepon, Yang Huirong segera memanggil Yang Kuat dan meninggalkan villa. Setengah jam kemudian, Yang Huirong bergegas ke restoran Rongchang dengan seorang lelaki tua yang kuat. Begitu dia melangkah ke dalam kotak, dia melihat Yang Mingrui berlutut di tanah dengan mulut penuh darah. Mata Yang Huirong memerah dalam sekejap, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Yang Mingrui adalah putra sulungnya dan pewaris masa depan keluarga Yang. Dia sendiri enggan memukul Yang Mingrui, tetapi Hao Kun Qin dan yang lainnya berani melakukannya. Itu hanya mencari kematian. Jika itu normal, dia pasti akan menghancurkan Hao Kun Qin dan yang lainnya menjadi ribuan keping. Tapi sekarang, dia hanya bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena, dia mendapat kabar. Kemarin, selama perjamuan ulang tahun orang tua dari keluarga Chen, perebutan kekuasaan pecah dalam keluarga Chen. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di Villa Chen kemarin. Tetapi sebagai hasilnya, dia masih tahu. Kepemimpinan Chen Wenchao gagal. Chen Wenchao dan putranya dikirim ke perusahaan pertambangan asing untuk menambang. Semua eksekutif puncak yang mendukung Chen Wenchao dipindahkan ke posisi menganggur. Yang Huirong melirik tiran itu, sentuhan ketakutan muncul di wajahnya. Hegemoni saat ini telah sepenuhnya mengamankan posisi tuan muda dari keluarga Chen, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah orang tua dari keluarga Chen. Jika dia bertindak melawan hegemon, itu akan seperti deklarasi perang keluarga Chen. Karena itu, dia harus menekan niat membunuh di dalam hatinya. Sao Chen, saya tidak tahu anjing, di mana saya menyinggung Anda. Yang Huirong memandang hegemon dan berkata. Basia berkata dengan dingin, putramu berutang 20 miliar dalam perjudian. Ketika Yang Huirong mendengar kata-kata itu, pupil matanya sedikit menyusut. Memutar kepalanya dan menatap Yang Mingrui, dia berteriak, bisakah ini terjadi? Yang Mingrui dengan keras kepala berkata, ya. Wajah Yang Huirong tiba-tiba menjadi sedikit jelek, dan dia menatap Yang Mingrui dengan ganas. Meskipun keluarga yang berada di antara keluarga kelas menengah di wilayah utara, total asetnya lebih dari 80 miliar. 20 miliar yuan setara dengan seperempat dari total aset keluarga Yang. Yang Huirong ingin kembali ke akun, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan akun itu. Dari sudut pandang Yang Huirong, Basia membawa Master Top, dan datang ke rumah yang dengan begitu kuat untuk mengumpulkan rekening, hanya untuk membangun kekuasaan. Sehingga seluruh wilayah utara tahu bahwa dia telah sepenuhnya mengamankan posisi tuan muda keluarga Chen. Karena itu, jika keluarga yang enggan bertanggung jawab, maka keluarga Chen pasti tidak akan melepaskannya. Yang Huirong mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi dan setuju, wajar untuk membayar hutang. Saya akan mengumpulkan tagihan perjudian 20 miliar sesegera mungkin. Patriark yang ingin kamu kumpulkan bukan 20 miliar. Ini 40 miliar. Pada saat ini, Hao Kun Qin berbicara dengan ringan. Bab 166. Apa yang kamu bicarakan? Alis Yang Huirong didirikan, dan ada sentuhan luar biasa di matanya. 20 miliar sudah merupakan batas yang dapat dibuat oleh keluarga Yang. Tapi Hao Kun Qin menggandakan tagihan judinya dengan membuka mulutnya. Apakah dia pikir unit mata uang yang dimaksud adalah 10.000? Dari 40 miliar, 20 miliar adalah perjudian. 20 miliar sisanya adalah bunga. Anda bisa bertanya kepada putra Anda tentang ini, kata Hao Kun Qin dengan ekspresi tenang. Yang Huirong menoleh untuk melihat Yang Mingrui, dan bertanya, ada apa? Yang Mingrui dengan cepat mulai menjelaskan, ayah, saya tidak setuju dengan bunga itu. Ketika mereka menemukan saya sebelumnya, mereka berkata jika saya tidak membayar tagihan. Setiap setengah jam, mereka akan meningkatkan 10 miliar bunga. Sekarang telah berlalu sejak mereka menemukan saya. Sudah 1 jam. Jadi, saya membuka mulut untuk meminta bunga 20 miliar kepada Anda. Petik 2. Yang Huirong menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata itu. Dia berpikir bahwa putranya benar-benar berhutang bunga 20 miliar yuan. Selama Yang Mingrui tidak setuju, itu akan mudah. Chen Shao, Kenzi telah mengandalkan tagihan sebelumnya. Memang dia salah. Keluarga Chen saya bersedia membayar tambahan 200 juta yuan sebagai bunga. Bagaimana menurut Anda? Yang Huirong berkata perlahan. Bunga 200 juta, yaitu, sejak Hao Kun Qin dan yang lainnya menemukan Yang Mingrui, setiap setengah jam, meningkat 100 juta bunga. Dalam pandangan Yang Huirong, tingkat bunga yang begitu tinggi sudah dianggap cukup untuk hegemon. Basia harus menerima begitu mereka bertemu. Sangat disayangkan bahwa bukan hegemoni yang bertanggung jawab, tetapi Hao Kun Qin.
Presiden Yang, saya menyarankan Anda untuk menjanjikan 40 miliar tunggakan sesegera mungkin. Jika tidak, lebih dari 10 menit, tunggakan akan menjadi 50 miliar. Hao Kun Qin menunjuk waktu di arloji, dan berkata dengan ringan. Dia mengatakan bahwa bunganya adalah 20 miliar, yaitu 20 miliar, dan 1 sen tidak bisa kurang. Yang Ronghui sebenarnya ingin mengurangi tingkat bunga 20 miliar 100 kali lipat menjadi 200 juta. Benar-benar melamun. Setelah Yang Huirong mendengar transformasi Hao Kun Qin, wajahnya suram untuk sesaat, dan dia melihat hegemon, dan berkata dengan dingin, Chen Shao, apakah Anda yakin ingin mengumpulkan 40 miliar tunggakan? Pada saat ini, dia belum melihat bahwa Hao Kun Qin adalah orang yang bertanggung jawab. Saya pikir tindakan Hao Kun Qin berarti hegemoni. Bayi berkata dengan acuh tak acuh, kata-kata Raja Naga sudah sangat jelas. Patriark Chen sebaiknya menganggukkan kepalanya dan setuju sekarang. Kalau tidak, dia akan membayar harga yang lebih tinggi untuk sementara waktu. Aku tidak akan setuju, Yang Huirong menolak tanpa memikirkannya. Total aset keluarga yang tidak lebih dari 80 miliar. 40 miliar, setara dengan setengah dari aset keluarga Yang. Jika 40 miliar benar-benar digunakan untuk hegemoni, maka keluarga Yang akan sangat terluka. Jatuh langsung dari keluarga kelas menengah ke keluarga biasa. Karena itu, Yang Huirong langsung menolak. Chen Shao, keluarga yang saya selalu berada di faksi netral di keluarga-keluarga utara. Dengan melakukan ini, Anda mendorong keluarga yang saya ke arah keluargamu. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Mata Yang Huirong dingin, dan kata-katanya penuh ancaman. Ada lebih dari 20 keluarga di wilayah utara. Dapat dibagi lagi menjadi 3 faksi besar. Salah satunya adalah faksi yang dipimpin oleh Sekolah Mohis, yang kedua adalah faksi yang dipimpin oleh keluarga Chen, dan yang ketiga adalah faksi netral. Keluarga yang milik faksi netral, dan tidak berdiri di sisi keluarga Mo atau di sisi keluarga Chen. Apa yang dikatakan Yang Huirong barusan sangat jelas. Jika hegemoni harus meminta keluarga yang menghabiskan 40 miliar, kemudian keluarga yang akan jatuh ke keluarga Mo. Sebagai keluarga kelas menengah, keluarga yang masih sangat kuat. Jika keluarga yang memimpin keluarga Mo, kekuatan keluarga Mo akan melampaui keluarga Chen. Ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Chen. Oleh karena itu, menurut ide Yang Huirong, Basia pasti akan tunduk padanya dengan patuh. Sayangnya, imajinasinya sangat bagus. Tapi kenyataannya kejam. Keluarga yang akan jatuh ke keluarga Mo, jadi mari kita lakukan. Tuan keluarga yang tidak bisa lepas dari tunggakan 40 miliar, kata Basia acuh tak acuh. Tidak lebih dari keluarga kelas menengah di wilayah utara. Bagaimana jika Anda jatuh ke sekolah Mohis? Berdiri di belakang keluarga Chen, tetapi Hao Kun Qin. Belum lagi satu keluarga yang, bahkan jika 10 keluarga yang jatuh ke keluarga Mo. Itu tidak bisa mengancam keluarga Chen. Selama Hao Kun Qin melambaikan tangannya, semua kekuatan musuh akan musnah. Kata-kata dominasi menyebabkan mata Yang Huirong sedikit menyusut. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki sikap yang begitu kuat. Sepertinya kali ini, tidak hanya Chen Wenlong yang ingin berdiri, tetapi juga seluruh keluarga Chen. Orang tua dari keluarga Chen ingin menggunakan keluarga yang saya untuk memperingatkan keluarga faksi netral. Apakah sudah waktunya untuk berdiri? Garis. Yang Huirong berpikir sejenak. Beberapa pikiran melintas. Itu awalnya hanya acara pengumpulan sederhana, dan plot yang tak terhitung jumlahnya dibuat oleh otaknya. Hah, keluarga yang saya mewarisinya sejauh ini, dan saya tidak pernah diganggu begitu banyak. Dengan keluarga Chen, saya ingin mengambil prestise keluarga yang saya. Yang Huirong mencibir berulang kali di dalam hatinya. Sekarang pembicaraan terputus, tidak perlu membuat wajah yang baik untuk tiran. Yang Huirong memandang Baxia dengan dingin, dan berkata, Chen Wenlong, saya awalnya ingin mengambil 20 miliar untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk, Anda tidak ingin mengambil 20 miliar itu. Berjudi. Oh, patriark yang berarti bahwa keluarga yang tidak akan membayar tagihan. Hao Kun Qin menunjukkan ekspresi main-main di matanya. Ya, kata Yang Huirong dengan kuat. Apakah orang tua di sebelah dukungan patriark Yang? Hao Kun Qin berkata dengan nada menghina. Orang tua di sebelah Yang Huirong adalah percandian dari keluarga yang dengan harga tinggi. Meskipun ia memiliki basis kultivasi dari puncak transformasi, kekuatannya sangat rata-rata. Jika Hao Kun Qin ingin membunuhnya, dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Tentu saja tidak, Yang Huirong membantah. Karena Hao Kun Qin dapat mengalahkan 5 Tuan Zhao Lao dan Wu Lao, maka percandian secara alami tidak akan menjadi lawan Hao Kun Qin. Oleh karena itu, Yang Huirong tidak berencana untuk melepaskan persembahan itu.
Lalu apa dukunganmu? Hao Kun Qin bermain dengan selera. Begitu Yang Huirong hendak berbicara, Hao Kun Qin tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke arah pintu kotak. Dukungan Anda ada di sini. Beberapa detik kemudian, saya melihat seorang pria parubaya tinggi dengan alis pedang dan mata bintang berjalan menuju kotak. Saudara Chai, kamu akhirnya di sini. Setelah Yang Huirong melihat pria parubaya itu, senyum muncul di wajahnya, dan dia berjalan untuk menyambutnya dengan cepat. Sebagai keluarga pedagang, keluarga yang paling baik dalam berteman dan menjalin hubungan. Pria parubaya yang baru saja tiba ini bernama Chai Yongqiang. Ini adalah orang dengan hubungan terdekat dan paling kuat di antara kontak keluarga Yang. Setelah menerima panggilanmu, aku mengambil helikopter khusus dan tiba dengan kecepatan tercepat, kata Chai Yong dengan paksa. Saudara Chai telah bekerja keras. Setelah kejadian itu, saya akan membuat rencana yang baik untuk memberi kompensasi kepada saudara Chai, kata Yang Huirong cepat. Mendengar ini, Chai Yongqiang mengangguk puas, dan berkata, masalah apa yang kamu temui ketika kamu datang kepadaku? Yang Huirong dengan cepat menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, Chai Yongqiang mengalihkan pandangannya ke Hegemon, dan berkata dengan nada subperintah, saya sudah mengerti masalahnya. Kemungkinan 1 hingga 10 hanyalah lelucon pada sidang pertama. Keluarga yang akan bertaruh pada kemungkinan 1 sampai 1. Aku akan membayarmu, itu saja. Bab 167. Menurut niat Chai Yongqiang, keluarga yang hanya perlu membayar Hao Kun Qin dan yang lainnya 2 miliar. 1 lawan 1, Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit, memandang Chai Yongqiang, dan berkata dengan ringan, apa kamu? Kamu berani campur tangan dalam urusanku dengan keluarga Yang? Ketika Chai Yongqiang mendengar kata-kata itu, matanya berkilat tajam, nak, kamu memarahiku. Kamu punya masalah besar. Yang Huirong, yang berada di samping, memperkenalkan, yang ini adalah Wakil Menteri Cabang Tiangang Utara Chai Yongqiang. Cabang Tiangang Utara mengawasi prajurit berpangkat tinggi di seluruh wilayah utara dan memiliki kekuatan besar. Chai Yongqiang adalah Wakil Menteri pertama dari Cabang Tiangang Utara. Di dalam cabang, kekuasaan dan statusnya berada di urutan kedua setelah kepala cabang. Meskipun Yang Huirong memberitahunya bahwa Hao Kun Qin adalah master hebat di puncak transformasi, tapi dia tidak menganggapnya serius. Sebagai Wakil Menteri pertama Cabang Tiangang Utara, ia mewakili seluruh Cabang Tiangang Utara dan bahkan Tiangang. Belum lagi master besar di puncak alam transformasi, bahkan pembangkit tenaga listrik alam semi-ilahi yang melanggar batas tubuh manusia. Jika Anda melihatnya, Anda harus memberinya 3 poin wajah. Karena itu, di matanya, Hao Kun Qin bukanlah apa-apa. Nak, jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, saya mungkin menunjukkan kebaikan dan mengampuni Anda karena tidak mati. Chai Yongqiang memandang Hao Kun Qin dengan arogan, dan berkata dengan dingin. Beraninya kau membiarkan Raja Naga berlutut dan memohon belas kasihan dan mati. Cahaya dingin melintas di mata Basia, siap melakukannya kapan saja. Patriark muda keluarga Chen, Chai Yongqiang menatap Hegemon, dan berkata dengan tatapan jijik, kakekmu tidak berani mengancamku, jadi kamu berani mengancamku. Segera perintahkan anak buahmu untuk berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menargetkan keluarga Chen. Yang Huirong takut akan hegemoni, tetapi Chai Yongqiang tidak takut sama sekali. Dalam kapasitasnya, bahkan jika lelaki tua dari keluarga Chen datang, dia masih harus memberinya 3 poin wajah, dan dia tidak berani merobek wajahnya. Belum lagi, hegemoni hanyalah patriark muda keluarga Chen, yang belum sepenuhnya mengambil alih kekuasaan. Kamu mencari kematian, niat membunuh Basia luar biasa, dan kultivasinya di tengah dunia pecah dalam sekejap. Chai Yongqiang membenci keluarga Chen, dan dia tidak mempedulikannya. Tapi dia berani memerintahkan Raja Naga untuk berlutut 2 kali, yang tidak diragukan lagi menantang otoritas Raja Naga. Basia adalah salah satu dari 9 putra Longting, bahkan jika kekuatannya tidak sebaik Chai Yongqiang, dia harus mati-matian mempertahankan keagungan Raja Naga. Hal yang sama berlaku untuk Jiao Qi di samping. Momentum seluruh tubuh langsung naik ke ekstrim, matanya terkunci rapat ke Chai Yongqiang. Melihat ini, Hao Kun Qin melambaikan tangannya dengan lembut. Kekuatan lembut, seperti angin musim semi yang hangat, menyapu Basia dan Jiao Qi. Aura keduanya yang mendaki ke puncak menghilang seketika. Dia di sini, di mana dia menggunakan hegemoni dan Jiao Qi untuk mempertahankan otoritasnya untuknya. Apakah Anda Wakil Menteri Cabang Tiangang Utara? Hao Kun Qin mengalihkan perhatiannya ke Chai Yongqiang. Iya.
Chai Yongqiang dengan bangga mengeluarkan ID-nya dan meletakkannya di depan mata Hao Kun Qin, dan berkata dengan dingin, "Karena saya tahu identitas saya tidak perlu berlutut dan meminta maaf." Hehe, otoritas resmi yang luar biasa. Wakil Menteri Cabang Tiangang Utara di distrik Belaka berani membuatku berlutut lagi dan lagi. Ketika aku melihat Situ Yi lain kali, aku akan mengobrol baik dengannya tentang wilayah utara. Cabang Tiangang. Kementerian, kata Hao Kun Qin acuh tak acuh. Situ Yi adalah orang tertinggi yang bertanggung jawab atas Tiangang kepala markas Tiangang. Terakhir kali, ketika keluarga Feng diselesaikan, Feng Changyuan, kepala keluarga Feng, berkolusi dengan pemimpin tim cabang Tiangang Utara untuk mendapatkan kekuatan roh jahat di provinsi Fengdong. Ini menyebabkan Ha Kyun Qin tidak puas dengan cabang Tiangang Utara. Dan sekarang, Chai Yongqiang telah menantang otoritasnya berulang kali. Itu membuatnya semakin kecewa dengan cabang Tiangang Utara. Ketika ada kesempatan, dia akan meminta Situ Yi untuk memperbaiki cabang Tiangang Utara. Haha, kamu bilang kamu tahu kepala markas. Lelucon apa? Chai Yongqiang mencibir lagi dan lagi, tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hao Kun Qin. Sebagai kepala markas besar Tiangang, Situ Yi sudah berada di puncak kekuatan kerajaan Gritsia. Bahkan jika dia adalah wakil menteri cabang Tiangang Utara, dia cukup beruntung untuk pergi ke markas Tiangang di ibu kota dan bertemu Situ Yi. Bagaimana Hao Kun Qin bisa mengenal Situ Yi? Belum lagi, mendengarkan nada suaranya, status dan statusnya bahkan lebih tinggi dari Situ Yi. Katak di dasar sumur, betapa kuatnya Raja Naga. Basia memandang Chai Yongqiang dan mengejek. Chai Yongqiang mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia hanya memperhatikan saat ini bahwa sikap Basia terhadap Hao Kun Qin sangat hormat. Ini tidak seperti patriark muda memuja keluarga, tetapi sepertinya pengikut tuannya. Pikiran ini tercurah, dan hati Chai Yongqiang langsung diselimuti kabut. Sebagai patriark muda keluarga Chen, hegemoni akan memungkinkan dia untuk memperlakukan orang dengan hormat, dan status serta statusnya harus jauh lebih tinggi darinya. Apakah putra ini benar-benar mengenal kepala markas? Mata Chai Yongqiang sedikit menyipit. Dia memandang Hao Kun Qin dan berpura-pura tenang dan berkata, "Katakan siapa kamu, mungkin aku bisa membiarkanmu pergi." Biarkan aku pergi, bahkan Situ Yi tidak akan berani mengatakan itu padaku. Hao Kun Qin melirik Chai Yongqiang dengan ringan, matanya penuh penghinaan. Dia mengeluarkan ide putih dan melemparkannya ke Chai Yongqiang. "Tiangang? Orang ini dari markas besar Tiangang." Chai Yongqiang mengerutkan kening. Kantor pusat dan sertifikat Tiangang sedikit berbeda dari 4 cabang utama Tiangang. Chai Yongqiang dapat melihat dari sampulnya bahwa ide yang dibuang Hao Kun Qin adalah milik markas besar Tiangang. Jika orang ini benar-benar orang tingkat tinggi di markas besar Tiangang, aku akan meminta maaf padanya. Chai Yongqiang diam-diam berkata dalam hatinya. Sebagai wakil menteri pertama dari cabang Tiangang Utara, dia memiliki status tertentu di Tiangang. Bahkan jika dia benar-benar menyinggung puncak markas Tiangang, dia bisa menanggung konsekuensinya. Namun, ketika Chai Yongqiang membuka kredensialnya dan melihat posisi Hao Kun Qin, jantungnya berhenti berdetak tiba-tiba, wajahnya pucat seperti kertas. Pada saat ini, dia merasa bahwa langit telah runtuh. Dipekerjakan secara khusus sebagai konsultan. Sebagai wakil menteri pertama dari cabang Tiangang Utara, Chai Yongqiang mengetahui banyak informasi penting di dalam Tiangang. Hanya ada segelintir konsultan yang ditunjuk secara khusus di kantor pusat. Oleh karena itu, Chai Yongqiang mengingat informasi mereka dengan sangat jelas. Di antara mereka, hanya ada satu konsultan yang ditunjuk khusus di bawah usia 30 tahun. Itu adalah Komandan Long Ting. Chai Yongqiang hanya mengingat saat ini, Basia menyebut Hao Kun Qin sebagai Raja Naga. Merasa menyesal di hati saya tidak sabar untuk bunuh diri. Jika itu menyinggung konsultan khusus lainnya dari kantor pusat, itu akan baik-baik saja. Dalam kapasitasnya, tidak ada masalah dalam mempertahankan hidupnya. Tapi Komandan Long Ting yang menyinggung perasaannya, itu adalah Santo Pelindung Kerajaan Gritsia, pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Tidak heran Hao Kun Qin mengatakan sebelumnya bahwa ketika saya melihat Situ Yi lain kali, dia akan mengobrol baik dengannya tentang cabang Tiangang Utara. Dengan status Hao Kun Qin, apalagi memarahi Situ Yi, itu bahkan pelajaran langsung. Situ Yi tidak berani melawan.